Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Nur Inayah dari Prodi Teknologi Pangan Unisa Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi penggerak biaya. Pengertian dari cost driver atau penggerak biaya itu sendiri adalah kegiatan yang merupakan akar penyebab mengapa biaya itu bisa terjadi. Itu harus berlaku dan relevan dengan peristiwa yang menimbulkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor yang memungkinkan biaya overhead dibebankan secara wajar ke objek biaya. Penggerak biaya harus menjadi penyebab biaya overhead atau setidaknya terkait secara wajar. Contoh penggerak biaya yang paling umum itu adalah jam kerja langsung. Contoh lainnya itu mencakup jam mesin, jumlah kontak pelanggan, jumlah pesanan perubahan, pengaturan mesin yang diperlukan untuk produksi, jumlah pengembalian produk atau jumlah inspeksi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu contoh penggerak biaya dalam skala kecil. Misalkan sebuah perusahaan catering pasti membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan pesanan ke rumah customernya. Misalkan dalam jarak 100 km, kendaraan itu menghabiskan bensin sebanyak 12 liter, di mana dalam 1 liternya itu harganya 15.000. Berarti dari setiap 1 kilometernya itu dia menghabiskan uang sebanyak 1.800 rupiah. Berikut adalah contoh lain dari penggerak biaya. Dari materi yang diambil, terdapat contoh dari perusahaan teleskop bukan bumi datar yang memproduksi beberapa model teleskop, dan terdapat dua model yang paling populer yaitu miopiskop dan hiperiskop. Diketahui dari contoh tersebut, tarif mesin per jamnya itu $10, tarif biaya tambahannya itu 5%, tarif biaya tenaga kerja 25%, dan upah rata-ratanya $18 per jam. Berikut adalah tabel biaya yang diperlukan untuk membuat teleskop. Pada pagi ini, perusahaan bukan bumi datar akan menjual pesanan sebanyak 30 jenis miopiskop dan 12 jenis hiperiskop ke toko astronomi Seloscope. Pertanyaannya itu, berapa biaya yang harus mereka kenakan untuk pesanan tersebut? Terdapat 3 langkah untuk menemukan jawaban tersebut. Langkah yang pertama yaitu menghitung biaya langsung untuk satu teleskop dari setiap model berdasarkan bahan dan tenaga kerja. Rumusnya itu direct cost atau biaya langsung sama dengan tabung optik ditambah lensa ditambah mount ditambah jam kerja kali upah per jam. Untuk nominal biaya yang akan dimasukkan ke dalam rumus itu dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Jika dijumlahkan, biaya langsung dari miopiskop itu sebesar $40 dan biaya langsung dari hiperiskop jumlahnya itu $81,50. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menghitung biaya overhead tambahan untuk satu teleskop dari setiap model. Rumusnya itu OH atau overhead sama dengan jam mesin kali tarif per jam ditambah biaya bahan kali persen tarif ditambah biaya tenaga kerja kali persen tarif. Jika dijumlahkan, biaya overhead dari miopiskop sebesar $10,60 dan dari hiperiskop sebesar $17,275 atau bisa dibulatkan jadi $17,28. Langkah yang ketiga yaitu menghitung biaya pesanan. Caranya itu, yang pertama, menggabungkan biaya langsung dan biaya overhead dari setiap model teleskop. Yang kedua, kalikan hasilnya dengan jumlah yang dipesan, kemudian tambahkan hasil biaya pesanan antara miopiskop dan hiperiskop. Rumusnya itu, biaya atau cost sama dengan direct cost atau biaya langsung ditambah overhead. Cara pertama yaitu menggabungkan biaya langsung dan overhead. Untuk jenis miopiskop, biaya langsungnya itu $40 dan biaya overheadnya itu $10,60. Dijumlahkan menjadi $50,60. Sedangkan untuk jenis hiperiskop, biaya langsungnya itu sebesar $81,50 dan biaya overheadnya itu $17,28. Dijumlahkan menjadi $98,78. Kemudian menghitung biaya pesanan dari miopiskop dan hiperiskop. Untuk biaya miopiskop, pesanannya itu tadi ada 30 dikali $50,60 sama dengan $1.518. Untuk hiperiskop, pesanannya itu ada 12 dikalikan biaya pesanan sebesar $98,78. Hasilnya itu $1.000
$185,36. Sehingga jika dijumlahkan antara miopiskop dan hipriskop itu sebesar $2.703,36. Nah, jadi si perusahaan bukan bumi datar harus menagih ke perusahaan astronomi seloskop itu sebesar $2.703,36. Jadi itulah penggerak biaya. Kemudian, mengapa sih cost driver itu penting? Dalam penerapan penggerak biaya, terbukti dengan mengetahui harga pokok produk sebelum memasuki pasar untuk melakukan preidentifikasi apakah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari produk yang mereka tawarkan untuk dijual. Aplikasi ini penting untuk mengidentifikasi biaya yang dapat dialokasikan ke berbagai produk karena biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan, dan hanya biaya tersebut yang harus ditetapkan ke produk yang menyertakan aktivitas tertentu dalam produksinya. Itu memungkinkan alokasi itu dan hanya kemudian biaya sebenarnya dari produk yang diproduksi akan ditentukan, kemudian manajemen akan mengambil keputusan akhir apakah akan memasuki pasar atau tidak dan apakah akan memproduksi atau tidak. Itulah materi dari cost driver atau penggerak biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.